Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah memperkenankan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 1, yaitu pengantar analisis sistem dan desain. Di slide berikutnya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI ini mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan orang untuk mengelola, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Dalam ekonomi global dengan persaingan yang ketat, teknologi informasi dapat menjadi penentu antara kesuksesan dan juga kegagalan. Nah, selanjutnya ada perubahan sifat teknologi informasi. Penting bagi para profesional TI yang hidup dan bekerja di dunia yang dinamis ini, untuk menyadari bahwa setiap kemajuan teknologi merupakan bagian dari proses jangka panjang yang seringkali membawa perubahan dramatis tetapi tidak pernah benar-benar berakhir. Selanjutnya ada analisis dan juga desain sistem. Analisis dan rancangan sistem adalah proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem informasi menggabungkan teknologi, manusia, dan data untuk mendukung fungsi bisnis seperti pemrosesan pesanan, pengembalian inventaris, dan juga sumber daya manusia, akuntansi, dan banyak lagi. Selanjutnya, apa yang dilakukan analisis sistem? Nah, analisis sistem ini adalah anggota tim Departemen TI yang berharga yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan juga memelihara sistem informasi. Analisis harus menjadi komunikator yang handal dengan kemampuan berpikir analitik dan juga kritis yang kuat. Karena analis sistem itu mengubah kebutuhan bisnis menjadi prioritas TI. Mereka harus memiliki pemahaman bisnis sekaligus kompetensi teknis dan dapat berkomunikasi dengan manajer dan juga programmer yang terkadang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, bab selanjutnya adalah sistem informasi. Nah, dalam sistem informasi ini, data terdiri dari fakta-fakta dasar dan juga merupakan bahan baku sistem. Nah, informasi adalah data yang telah diubah menjadi keluaran yang berharga bagi penggunanya. Selanjutnya ada perangkat keras, di mana perangkat keras ini mencakup segala sesuatu yang berada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya, perangkat keras dapat mencakup seperti server, stasiun kerja, jaringan, peralatan telekomunikasi, kabel, slide optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat penangkap digital, dan juga infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Selain perangkat keras, ada juga perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras dan juga menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak ini terdiri dari perangkat lunak sistem dan juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu menganalisis komponen perangkat keras yang dapat mencakup satu komputer ataupun jaringan global dengan ribuan klien. Nah, produsen perangkat keras itu menyediakan perangkat lunak sistem atau perusahaan membelinya dari sebuah vendor. Kemudian ada data. Data ini adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan basis data relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut sebagai tabel. Kemudian ada proses. Proses ini menggambarkan tugas dan juga fungsi bisnis yang dijalankan oleh pengguna, manajer, dan juga staf TI untuk mencapai hasil tertentu. Nah, proses ini merupakan fondasi sistem informasi karena mempresentasikan operasional bisnis sehari-hari. Untuk membangun sistem informasi yang sukses, analis harus memahami proses bisnis dan mendokumentasikannya dengan cermat. Nah, yang terakhir ada orang. Orang-orang yang berkepentingan dalam sistem informasi disebut pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem pengguna, yaitu terkadang disebut sebagai pengguna akhir,
di dalam dan di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem. Serta juga staf TI seperti alat sistem, pemrograman, dan juga administrator jaringan yang mengembangkan sistem dan juga mendukung sistem. Selanjutnya yaitu strategi bisnis internet, di mana strategi bisnis internet ini modelnya e-commerce atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik yaitu biasanya pengguna berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi. Nah, model internet ada dua, yaitu B2C, bisnis ke konsumen, di mana perusahaan harus mengembangkan toko online dan menangani serangkaian masalah. Lalu yang kedua ada B2B, di mana B2B ini kepanjangan dari bisnis ke bisnis, sangat penting bagi pemasok dan pelanggan skala kecil yang membutuhkan informasi instan tentang harga dan ketersediaan. Dalam pendekatan yang menyerupai pasar terbuka, beberapa situs B2B mengundang pembeli, penjual, distributor, dan produsen untuk menawarkan produk, mengirimkan spesifikasi, dan bertransaksi bisnis. Selanjutnya yaitu pemodelan operasi bisnis, di mana pemodelan ini ada dua model. Yang pertama itu pemodelan bisnis sederhana. Langkah-langkah pemodelan bisnis sederhana yaitu yang pertama, terdapat peristiwa menerima penjualan, lalu ada 3 proses, di mana proses ini memeriksa pelanggan melalui status, lalu melakukan verifikasi pelanggan kredit, dan yang terakhir memasukkan pelanggan data pesanan. Setelah semua proses tersebut selesai, yang terakhir yaitu penjualan, di mana penjualan ini merupakan sebuah hasil dari proses tersebut. Nah, yang satunya lagi adalah model bisnis BPMN, di mana model ini langkahnya itu sama seperti model biasa, tetapi memiliki simbol-simbol khusus. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Romadona dengan NPM Mahir 006. Di sini saya menjelaskan sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis itu sangat penting untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Nah, di sini ada berbagai jenis sistem yang utama yaitu yang pertama komputasi perusahaan, di mana sistem ini itu untuk mengintegrasikan semua fungsi inti perusahaan. Dan yang kedua, pemrosesan transaksi adalah fondasi operasional pada perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem pendukung bisnis. Sistem ini itu digunakan untuk menganalisis data transaksi, mengontrol proses bisnis, dan membantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu sistem manajemen pengetahuan, di mana sistem ini itu berfungsi sebagai basis pengetahuan besar untuk menyimpan, mencari, dan mengidentifikasi pola hubungan data. Yang kelima yaitu sistem produktivitas pengguna. Sistem ini itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi individu dan tim. Dan sistem yang terakhir yaitu asisten digital, yang dimana sistem ini untuk menggabungkan kecerdasan buatan dengan fitur manajemen pengetahuan dan produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelatul Nafia dengan NPM Akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model informasi dari suatu organisasi, di mana biasanya di suatu organisasi itu terdiri dari yang pertama ada manajer puncak, di mana manajer puncak ini fokus utamanya yaitu yang pertama, mereka melihat perusahaan secara keseluruhan, lalu menggunakan IT sebagai alat teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dan menentukan arah dan tujuan bisnis. Lalu yang kedua ada manajer menengah dan pekerja pengetahuan, di mana manajer menengah ini berfokus pada jangka waktu yang lebih pendek dan bertanggung jawab memberikan arahan serta umpan balik kepada supervisor. Lalu pekerja pengetahuan ini seperti analis sistem, akuntan, atau pemrogram yang biasanya bertugas memberikan dukungan besar yang penting yang digunakan demi berjalannya seluruh fungsi dari suatu organisasi.
Lalu yang ketiga ada supervisor dan pemimpin tim, di mana supervisor ini atau pemimpin tim itu mengawasi karyawan dan tugas operasional sehari-hari. Mereka itu memastikan pekerjaan itu berjalan lancar, lalu menyediakan sumber daya dan menggunakan sistem pendukung untuk membantu pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang keempat ada karyawan operasional, di mana karyawan operasional ini adalah pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem pemrosesan transaksi untuk pekerjaan sehari-hari. Mereka itu sekarang pada masa ini itu diberi lebih banyak tanggung jawab, termasuk tugas dan keputusan yang sebelumnya ditangani oleh supervisor. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem ini terdiri dari 5. Yang pertama ada analisis terstruktur. Analisis terstruktur sendiri merupakan metode pengembangan sistem yang populer dan teruji waktu. Metode ini menggunakan sebuah kerangka kerja yang disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi. Lalu yang kedua ada analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek merupakan metode pengembangan sistem yang menggabungkan data dan proses ke dalam suatu objek. Objek-objek ini memiliki properti dan berkomunikasi melalui pesan. Lalu yang ketiga ada metode Agile, di mana metode Agile ini merupakan pendekatan modern untuk pengembangan sistem yang berbeda dari pendekatan tradisional seperti analisis terstruktur. Beda dengan analisis terstruktur, pendekatan ini menekankan umpan balik berkelanjutan dan menggunakan model spiral yang melibatkan literasi berulang dari perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Lalu yang keempat ada prototype. Prototype sendiri merupakan versi awal dari sistem yang berfungsi untuk menguji konsep sebelum pembangunan final, yaitu mempercepat pengembangan tetapi berisiko membuat keputusan terlalu cepat. Lalu yang kelima adalah alat, di mana pengembangan sistem itu memerlukan perangkat bantu seperti ALM, IDE, dan CAS. Dan juga alat-alat ini itu membantu analis mengembangkan dan mengelola sistem dengan lebih produktif, meningkatkan kualitas, dan mempercepat proses implementasi sistem di suatu organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Departemen Teknologi Informasi. Jadi Departemen Teknologi Informasi mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Grup Teknologi Informasi menyediakan dukungan teknis yang mencakup 7 fungsi utama, yaitu pengembangan aplikasi, dukungan dan keamanan sistem, dukungan pengguna, administrasi basis data, administrasi jaringan, dukungan web, dan jaminan kualitas. Fungsi-fungsi ini saling tumpang tindih dan seringkali memiliki nama yang berbeda di setiap perusahaan. Struktur Departemen Teknologi Informasi bervariasi di setiap perusahaan, begitu pula dengan nama dan penempatannya dalam organisasi. Yang pertama ada pengembangan aplikasi. Tim pengembangan aplikasi biasanya memberikan kepemimpinan dan panduan menyeluruh, tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan staf TI mengembangkan sistemnya sendiri. Yang kedua ada dukungan dan keamanan sistem. Dukungan dan keamanan sistem menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan vital untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, dan sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga ada dukungan penggunaan. Jadi dukungan penggunaan ini menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas bagi pengguna. Fungsi dukungan pengguna biasanya disebut dengan meja bantuan. Yang ketiga yaitu administrasi basis data. Administrasi basis data mencakup perancangan, pengelolaan, keamanan, pencadangan, dan akses data. Di perusahaan skala kecil dan menengah, staf dukungan TI menjalankan peran-peran tersebut di samping tugas-tugas lainnya. Yang terakhir, analis sistem. Seorang analis sistem menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, memasang, dan mengevaluasi sistem informasi perusahaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang analis sistem senantiasa berinteraksi dengan pengguna dan manajer di dalam
maupun di luar perusahaan. Bagian berikut menjelaskan peran, yaitu peran dari seorang analis sistem membantu mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung kebutuhan bisnis. Agar berhasil, analisis seringkali harus bertindak sebagai penerjemah. Misalnya ketika mereka menjelaskan proses bisnis kepada programmer, mereka juga harus berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh programmer dengan jelas.